Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Fatmawati. Saya mengajar di SDN Kedawang 2, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang pembelajaran dan murid di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, selama ini dalam pembelajaran saya melakukan hal yang saya percaya bahwa 1. Guru mendominasi dalam pembelajaran atau teacher center. Selama ini dalam pembelajaran saya selalu berceramah, mentransfer ilmu saya dengan cara berceramah. Murid hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Dan sering saya dapati bahwa murid-murid itu merasa bosan, ngantuk, dan tidak berminat dalam pembelajaran. Hal ini sangat berakibat terhadap minat belajar murid yang semakin menurun. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan kognitif anak saja. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham atas apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi. Saya hanya meminta kepada murid agar menghafal materi yang sudah saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana caranya agar murid dapat memahami materi dengan baik. Sehingga saya merasa gagal jika ada peserta didik saya yang tidak mencapai KKM. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan semua kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada mereka, apakah ada pertanyaan, mereka diam. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang telah saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Yang merubah pemikiran saya yaitu 1. Guru harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya dalam aspek kognitifnya saja, namun juga meliputi aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. 2. Pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak, maka anak lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran karena mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun di sekitar kita bisa digunakan untuk menjadi sumber belajar bagi anak. Anak bebas untuk memilih apa dan dari mana sumber belajar tersebut. Tugas guru hanya membimbing, menuntun, dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi anak.
Yang keempat, menghargai karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan tersebut, maka pembelajaran akan lebih berwarna. Tugas guru sebagai seorang pamong ialah menuntun, mengarahkan, dan membimbing sesuai dengan kodrat anak. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, saya juga merubah perilaku saya, antara lain 1. Guru harus bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, di dalam pembelajaran, seorang guru harus bisa memerdekakan murid. Salah satu contohnya ialah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing sesuai dengan minat, bakat, serta kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai pendidik, guru harus lebih cermat melihat bakat anak melalui kegiatan observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak didik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan murid, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Karena tugas seorang guru adalah memberi tuntunan, arahan, serta bimbingan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi tauladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 4. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.